Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauji, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai plagiarisme. Jadi, apa itu plagiarisme? Sebenarnya plagiarisme itu mempunyai arti yang sangat luas. Namun, secara umum, plagiarisme adalah suatu kegiatan menjiplak atau mengambil karangan, pendapat atau karya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah hasil dari jiplakan tersebut adalah dari pendapatnya sendiri. Atau bisa diartikan secara singkat yaitu meniru atau menjiplak karya orang lain kemudian mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Dan plagiat atau plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Artinya, barang siapa yang melakukan plagiarisme maka bisa mendapatkan sanksi atau dapat dituntut oleh penciptanya. Seseorang yang melakukan plagiarisme atau plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiarisme juga dapat diartikan sebagai pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya dari orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah itu adalah miliknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri dan tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Mengenai ruang lingkup plagiarisme. Jadi, bagaimana sebuah karya bisa dikatakan itu plagiarisme. Dan untuk mengetahuinya, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana cara membuatnya atau menciptakan karya tersebut dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitasnya. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data dan informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan hasil dirinya sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat yang orang lain buat ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Jadi, hal-hal itu adalah cara-cara seseorang untuk melakukan sebuah plagiarisme. Dan pada pasal 40 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah
karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atau original sebagai ciptaan seorang yang bersifat pribadi. Ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup buku, pamflet, perwajahan, karya tulis, dan semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenisnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musik, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam bentuk seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, juga karya seni terapan, arsitektur, peta, karya batik, karya fotografi, potret, sematografi, sebuah terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penciptanya sendiri itu siapa? Pencipta adalah orang yang melahirkan karya cipta yang membuat dari hasil ciptaan tersebut. Artinya orang yang membuat karya itu adalah sang penciptanya. Dialah yang mempunyai hak cipta atau hak eksekutif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika kita sudah membuat suatu ciptaan karya dan kita yang membuat karya, jadi kita sebagai pencipta karya tersebut dan kita bebas memperbanyak hasil ciptaan kita sendiri. Kemudian ruang lingkup hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaan adalah sebagai berikut. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, menyewakan hasil ciptaannya untuk komersial. Pada pasal 64 ayat 2 tentang Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa menentukan pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban. Artinya bahwa karya yang kita buat tidak wajib untuk kita catatkan. Kemudian berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan hak cipta bersifat tidak mutlak. Selanjutnya, pencatatan ciptaan bersifat fakultatif. Perlindungan hak cipta bersifat optimis tanpa pendaftaran. Namun, kalau dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan lebih menguntungkan. Karena dengan pencatatan atau pendaftaran hak, setidaknya akan ada bukti secara formal sebagai anggapan adanya hak cipta
jika tidak terbukti sebaliknya. Dengan adanya proses penyeratan, jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya seni yang kita buat, kita lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan karena ada bukti formal pendaftaran. Untuk pengalihan hak cipta atau lisensi. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik melalui proses pewarisan, hibah, wakaf, wasiat atau perjanjian tertulis. Sebab-sebab dibenarkannya hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta selain dapat beralih dan dapat dialihkan, juga dapat dilisensikan. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu. Jadi hak cipta itu bisa dihibahkan, diwakafkan, atau diwasiatkan. Dan untuk jangka waktu perlindungan hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda antara karya cipta yang satu dengan karya cipta yang lain. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama musik, tari, koreografi, pewayangan, karya seni, seni kaligrafi, seni pahat, seni rupa, dan seni yang lain berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi ketika seseorang melakukan atau menciptakan sebuah karya, itu berlangsung sampai dia meninggal, ditambah dengan 70 tahun yang akan datang. Dan itu terhitung mulai tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Dan bagaimana kalau penciptanya adalah 2 orang? Apabila ciptaan dimiliki 2 orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jadi begini, ketika si A dan si B, si A meninggal terlebih dahulu, dan setelah beberapa tahun si B akhirnya juga meninggal, maka hak cipta tersebut terhitung 70 tahun setelah meninggalnya B. Dan perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana yang dimaksud dipegang oleh badan hukum. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kalinya dilakukan pengumuman. Demikian, saya kira cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.